Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Shalom semuanya. Saya Pastor Iris Helena Tamba bersama putri kami yang kami kasihi, Darlene Emmanuel Ariandra. We say good morning for all the people who join this program today. Selamat pagi, selamat bergabung semuanya. Mungkin ada yang baru pertama kali hadir bersama dengan kami. Salam kenal dari kami, dari Betania Presnoiting Cibubur, Bekasi. Semua yang baru bergabung, jangan lupa share ke teman-teman Anda, ke saudara Anda, ke sahabat-sahabat dan orang-orang terkasih. Karena setiap Anda men-share program Worship from Home, artinya Anda ikut serta mendukung program penginjilan ini. Oh ya, jangan lupa Bapak Ibu Saudara, kami sangat-sangat bersuka cita dengan support Bapak Ibu Saudara yang selalu setia mengikuti program Worship from Home dan membagikannya kepada teman-teman Anda dan saudara-saudara kita semua. Begitu juga dengan yang mengirimkan bintang ya. Bapak Ibu Saudara, support bintang Anda benar-benar sangat-sangat mempengaruhi fanpage ini menjadi fanpage favorit yang bisa menjangkau sampai ke seluruh benua yang ada di seluruh dunia. Bahkan kemarin Pastor Iris terima komen pakai bahasa Arab. Pastor Iris nggak ngerti artinya apa. Butuh karunia Roh Kudus untuk menafsirkan bahasa Arab itu. Tapi Pastor Iris percaya artinya Worship from Home sudah sampai ke Timur Tengah, sampai ke Arab Saudi, sampai kemanapun Tuhan pasti memberkati lebih dahsyat lagi. Seluruh bangsa, suku, kaum dan bahasa berhak menerima kabar baik Injil kasih karunia. Jangan lupa kirim bintang banyak-banyak ya, dan pasti Tuhan Yesus memberkati Anda. Bagi Bapak Ibu Saudara yang sudah kirim bintang kemarin yang Pastor Iris janji untuk dapat buku, sampai hari ini Pastor Iris belum kirim, minta maaf sekali. Hari ini akan Pastor Iris kirim ya. Dan saya percaya yang sudah dapat buku, sudah menerimanya, tolong dibaca, jangan ditaruh di bawah bantal, jangan taruh di bawah tempat tidur, karena buku itu benar-benar sangat-sangat powerful ya. Ibu Foni Satmaka, selamat pagi. Yumi Imbarukni, selamat pagi. Bagikan kepada teman-teman Anda, bagikan kepada saudara-saudara kita, ajak mereka semua memuji Tuhan dan mengalami kesembuhan ilahi. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih untuk Sabtu yang ceria, penuh sukacita dan damai sejahtera. Kami percaya ini adalah hari yang Tuhan ciptakan untuk kami menjadi pemenang-pemenangnya Allah. Tidak ada hidup yang berjalan dengan mulus dan lancar, karena dunia ini adalah tempat kami sekolah, tapi hidup kami akan terus berkemenangan, dan semua permasalahan kami tidak ada yang terlalu besar, karena kami punya Tuhan yang paling besar dari apapun yang ada di dunia ini. Roh yang ada padaku lebih besar dari apapun yang aku alami. Terima kasih Tuhan, bersama dengan Roh Kudus, Pastor Iris dan Darlene melayani Tuhan bersama dengan seluruh jemaat Worship from Home yang ada di seluruh dunia. Kami siap mendapatkan berkat Tuhan. In Jesus name we pray. Ore, ore, ore. Amin. Puji nama Tuhan. Darlene Emmanuel Ariandra memuji Tuhan bersama dengan kita. Besar anugerah. Semua karena anugerah
baru kirim bintang. Tuhan Yesus memberkati Anda berlipat-lipat kali ganda. Mari Bapak Ibu Saudara, yang lain-lain, ayo mari kirim bintang lebih banyak lagi, mari bagikan lebih banyak lagi, karena anugerah Tuhan terlalu sedikit kalau kita cuma mengundang beberapa ratus jiwa, ribuan jiwa, bahkan jutaan jiwa berhak diselamatkan. Ku ada sebagai mana ku ada, yes, berdiri menghadap tahtamu Bapa. Bali penuh kemuliaan Tuhan. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Bali penuh kemuliaan Tuhan. Bagikan kepada rekan-rekan kita yang ada di Bali. Apa kabar Bali? Bless you. Bagikan Bapak Ibu Saudara yang ada di Bali lebih banyak lagi. Ketik di kolom komen, ketik di live chat. Aku hidup hanya karena anugerah-Mu. Aku hidup bukan karena kepintaranku, bukan karena uangku, bukan karena jabatanku. Aku hidup hanya karena anugerah-Mu. Hore, besar anugerah-Mu. Dua tangan terangkat ke sorga. Semuanya nih. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Amin. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Hore, hore, hore. Siapa yang hidup karena kepintarannya pasti akan jatuh. Siapa yang hidup karena hartanya pasti akan kecewa. Siapa yang hidup karena mengandalkan orang-orang kaya di samping kanan kirinya pasti akan kepahitan. Tetapi jika kamu mengandalkan anugerah Tuhan, mungkin hari ini hidupmu nggak ada apa-apanya. Mungkin hari ini engkau belum mendapat jawaban doa, tetapi Pastor Riris punya kabar baik. Anugerah Tuhan tidak akan pernah berkesudahan, dan orang-orang yang hidup di dalam anugerah Tuhan pasti akan hidup dalam kelimpahan. Yohanes 10 ayat 10. Aku datang untuk memberi hidup yang penuh dengan kelimpahan. Ketik di kolom komen, saya hidup di dalam kelimpahan kasih karunia. Ketik di kolom komen semuanya, saya hidup di dalam kelimpahan kasih karunia. Saya bukan hidup dengan kekuatan saya. Yes, amin, amin, amin. Saya hidup hanya karena anugerah Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Tiaiwan Naibako, angkat tanganmu. Besar anugerah-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Berlimpah kasih-Mu. Sulastri Lumban Gaul, bagikan kepada teman-teman. Semakin Elis Naga, betul. Sukma Surabina, betul. Faith El Najar, betul. Besar anugerah-Mu. Oktaviani Borgultom, yes. Linda Tumuyu. Semua yang ada dalam hidupmu hanya karena anugerah-Mu. Berlimpah kasih-Mu. Terima. Semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. 1.500 jiwa berkumpul dari utara, timur, barat, selatan, Sabang sampai Merauke, Singapura, Hong Kong, Taiwan, Malaysia, Johor, Kepri, Perak, Sarawak, Hong Kong, Eropa, Amerika, Kanada, dalam nama Yesus, Belanda, Australia, Perth, Brisbane, Afrika, Arab, Jerusalem, Timur Tengah, berkumpul menjadi satu menyatakan anugerah Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kenapa sih Pastor Riris kita harus bernyanyi terus? Kenapa? Karena nyanyian itu mengubahkan hatimu yang sedih menjadi sukacita. Karena nyanyian itu memuji dan memuliakan nama Tuhan itu menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hatimu. Ore, ore, ore. Siapa yang hidup karena anugerah Tuhan? Saya. Siapa yang hidup dalam kelimpahan? Saya. Yohanes 10 ayat 10. Aku hidup di dalam anugerah Tuhan karena Tuhan datang memberi aku kelimpahan. Ya, pagi hari ini sambut dengan dua tanganmu, katakan, aku menerima transferan sorga. Siapa yang mau dapat transferan sorga pagi hari ini, Pastor
mau dapat transferan sorga, angkat tangan kananmu dan katakan, saya hidup di dalam Yohanes 10 ayat 10b, hidup dalam kelimpahan, hidup dalam kasih karunia, hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Panggil dia Bapa, 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 Engkau baik. Thank you Lord. Saya rasakan hadirat Tuhan mengalir dalam kehidupan saya, dan saya berdoa Bapak Ibu Saudara juga merasakan kebaikan Bapa. Panggil dia Bapa, Bapa. Bapa surgawi, ajarku mengerti betapa dalamnya kasih-Mu. Amin. Bapa surgawi, buatku mengerti betapa kasih-Mu pada siapa? Padaku. Aku sudah terima transferan sorga. Semua yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu. Karena apa? Karena rencana-Mu indah bagiku. Tadi pagi Pastor Iris dilawat Tuhan. Ada banyak hal-hal yang Pastor Iris dapatkan dari Tuhan pagi ini, dan Pastor Iris mau bagikan pada Bapak Ibu Saudara. Banyak yang kita doakan, banyak yang kita harapkan. Kita butuh banyak jawaban doa, tapi kadang-kadang Tuhan bukan kasih jawabannya seperti kita harapkan. Kita mau A dikasih B, kita mau B dikasih C. Tuhan, kenapa tidak sesuai ekspektasiku? Kenapa tidak sesuai harapanku? Kenapa ternyata jawabannya? Tuhan katakan, karena Tuhan sedang mengirimkan jawaban yang lebih indah. Karena Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu yang lebih sempurna. Bahkan tidak pernah kau bayangkan sebelumnya, tidak pernah kau pikirkan sebelumnya. Kita berdoa untuk pemulihan ekonomi, tapi belum terjadi juga. Ternyata Tuhan sedang mempersiapkan bisnis yang lebih baik, teman kerja yang lebih baik. Semua yang dipersiapkan Tuhan pasti lebih sempurna. Jangan curiga sama Tuhan, jangan curiga sama jawaban doamu, karena Tuhan tidak pernah berubah setia. Yang terjadi di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu indah bagiku. Semua yang terjadi, yes, di dalam hidup Riris, ajar Riris menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu, karena rencana-Mu apa? Indah, benar ya, indah bagiku. Yeay. Mari Bapak Ibu Saudara, percaya rencana Tuhan itu lebih indah daripada apa yang engkau bayangkan. Bapak Ibu Saudara pernah meminta sesuatu kepada Tuhan? Pasti selalu meminta, ya. Tapi ternyata jawaban doanya kok bukan apa yang Anda inginkan. Why Lord? Kenapa Tuhan? Why you not give my hope? Why you not give my will? Ternyata actually Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar. Ketik di kolom komen, saya percaya Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang lebih besar bagiku. Dan saya tidak curiga sama Tuhan. Saya tidak curiga terhadap Tuhan. Saya tidak mau curiga terhadap kebaikan Tuhan. Karena Tuhan itu baik. Dia tidak pernah berubah curiga. Saya sudah terima transferan sorga. Panggil dia Bapa Sorgawi. Bapa Sorgawi, ajarku mengerti betapa kasih-Mu padaku. Bagikan kepada teman-teman kita lebih banyak lagi. Jangan lupa support fanpage ini, kirim bintang. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Mari berlomba-lomba lebih banyak kirim bintang. Kirim bintang tuh gak mahal Bapak Ibu Saudara. Hanya 5.000, 14.000, 30.000. Dan itu adalah support Anda. Tuhan pasti gantikan transferan sorga berlimpah-limpah. Hore, hore, hore. Di dalam hidupku, ajarku menyadari Kau selalu sertaku. Beri hatiku selalu bersyukur padamu,
karena rencanamu indah bagiku. Hore! Waktu Yakub dikasih istri gak sesuai dengan ekspektasinya, dia ngamuk sama Laban. Dia bilang, aku gak suka Lea, aku sukanya Rahel. Tapi ternyata actually Tuhan punya rencana yang berbeda. Tuhan mau buat bangsa Israel 12 suku, ya. Kalau cuma dari Rahel mungkin tidak sebanyak ini suku Israel. Semuanya itu sudah dituliskan oleh Tuhan. Semuanya itu sudah diperhitungkan oleh Tuhan. Tapi berarti Pastor Riris boleh dong punya 2 istri? Dengar baik, itu terjadi di perjanjian lama. Di hari-hari ini Tuhan bilang hanya ada satu yang Tuhan berikan, yaitu teman pewaris kasih karunia sampai maut memisahkan. Itu yang harus engkau doakan, engkau pelihara, engkau maintenance, engkau setia sampai selama-lamanya. Katakan amin, ya. Jadi yang punya suami satu saja, yang punya istri sudah satu saja. Kenapa Yakub waktu itu boleh punya 2 istri? Itu di zaman perjanjian lama, di mana populasi manusia masih jarang, di mana perempuan masih jarang, di mana laki-laki masih jarang, di mana memang kehidupan manusia belum populasinya sebanyak ini. Tapi saya mau bagikan di sini bukan masalah boleh beristri 2 atau boleh beristri 3. Yang mau saya bagikan di sini adalah sometimes jawaban doa itu tidak sesuai dengan keinginanmu, tetapi berjalanlah terus dengan sabar, tetaplah setia, tetaplah teguhkan hatimu, karena Tuhan sedang menyiapkan sesuatu yang indah bagimu, yang indah lebih daripada yang kau harapkan. Angkat tanganmu, katakan dengan iman, beri hatiku selalu bersyukur padamu. Terima kasih yang sudah kirim bintang, Tuhan Yesus gantikan berlipat kali ganda, ya. Yang sudah kirim bintang transferan surga pasti diberikan kepadamu. Beri hatiku selalu bersyukur padamu. Haleluya. Hore, 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 hore. Puji nama Tuhan, puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang sudah hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan pasti percaya, ya. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Rapi Simamora bagikan kepada teman-teman Anda. Iya, Vina Sembiring, Noni Panggabean, Ibu Rosleni Melala, bagikan kepada teman-temanmu. Siapa yang sedang berdoa, Bapak Ibu Saudara, teruslah berdoa. Siapa yang sedang menanti jawaban doa, teruslah menanti jawaban doa, ya. Bapak Lukas Lameto, mampirlah dengar doa aku, Yesus penebus. Come on everybody, pray with me. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ibu Oni Tampu Bolon bagikan kepada kawan-kawan kita. Yesus Tuhan, dengar doaku. Siapa yang sedang menanti jawaban doa, angkat tanganmu. Ayo, Tuhan punya jawaban doa yang lebih indah daripada apa yang kau doakan. Bagikan lebih banyak lagi. Terima kasih yang sudah kirim bintang, transferan surga turun buatmu. Yang belum kirim bintang, ayo kirim bintang lebih banyak lagi, transferan surga turun. Saya percaya Tuhan gantikan berlipat-lipat kali. Di hadapan tata rahmat aku menyembah, tunduk dalam penyesalan. Angkat tanganmu. Tuhan, tolonglah. Siapa yang mau disembuhkan Tuhan, angkat tanganmu. Yesus Tuhan,
si A, si B, si C, si D, si E datang Tuhan. Mereka berlutut di hadapan-Mu Tuhan. Air mata mereka menangis Tuhan. Tuhan lihat mereka Tuhan. Waktu malaikat menyampaikan message kepada Bapa, Bapa mengirimkan jawaban doamu. Bapa mengirimkan kasih karunia-Nya kepadamu. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara, selama kau berdoa pasti ada mujizat. Angkat tanganmu. Yesus Tuhan, dengar doaku. Angkat tanganmu. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Yesus Tuhan, aku berdoa buat setiap hamba-hamba-Mu, jemaat Live Worship yang saat ini sedang sakit. Tuhan sembuhkan mereka. Yang saat ini menderita karena pergumulan rumah tangga, Tuhan tolong mereka. Yang saat ini sedang berdoa menangis untuk pemulihan ekonomi, Tuhan tolong mereka. Yesus, Yesus, panggil namanya Bapak Ibu Saudara. Panggil Yesus. Aku percaya pertolongan-Mu tiba bagi Yesus. Thank you Lord. Terima kasih sebab Engkau tidak pernah meninggalkan aku. Engkau tidak pernah melupakan aku. Engkau tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Mari Tuhan, datanglah. Datanglah ke kamarku. Datanglah dalam hidupku. Datanglah dalam rumahku. Mampirlah dan hiduplah di dalamku. Amin. Mampirlah, dengar doaku. Yesus. Ibu Linca Rumampuk, Tuhan memberkatimu Ibu. Apa yang sedang kau doakan digenapi Tuhan tadi. Ibu Sukma Surabina, dalam nama Yesus doamu dijawab Tuhan. Ayo bagikan lebih banyak lagi. 1.500 jiwa kumpulkan. Ibu Irma Yani, Yesus sudah datang kepadamu. Angkat tanganmu. Ibu Oni Tampobolon. Yesus Tuhan, dengar doaku. Yes Lord. Orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Hore, hore, hore. Di hadapan tahta Rama, aku menyembah. Angkat tanganmu Bapak Ibu Saudara. Seberat apapun pergumulanmu, saya mau katakan, Tuhan pasti tolong kamu. Tuhan sanggup tolong kamu. Jangan mundur, jangan minder, jangan berhenti, jangan kecewa. Angkat tanganmu. Yesus, panggil dia. Tuhan, dengar doa kami. Kalau orang lain kau hampiri, jangan jalan terus. Ayo Bapak Ibu Saudara, kumpulkan ribuan jiwa. Jangan keluar masuk pada saat pujian penyembahan. Semua orang, daripada Anda bengong di weekend ini, daripada pikiran Anda kemana-mana, daripada Anda cengak-cengok, mari angkat tanganmu, sembah Tuhan. Mari angkat suaramu, puji nama Tuhan. Engkau tidak akan dapat berkat dengan diam. Engkau tidak akan dapat berkat dengan menunggu. Engkau tidak akan mendapat berkat dengan bengang-bengong. Tapi ketika engkau berdoa, ketika engkau memanggil dan berseru, Yesus, 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 engkau pasti diberkati. Jawaban doamu sudah datang. Jawaban doamu sudah datang. Transferan sorga menanti di depan pintu ATM-mu. Transferan sorga menanti di depan pintu tabunganmu. Karena Tuhan mendengar doamu. Tuhan mendengar seruanmu. Come on, all the people who join this program today, dari 5 benua yang ada di seluruh dunia, dari Sabang sampai Merauke. Pastor Riris, angkat tangan. Dengar doa kami Tuhan. Jawab doa kami Tuhan. Kabulkan permohonan kami Tuhan. In Jesus name. Yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Apapun sakit
mengabulkan doamu. Tuhan menjawab doamu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah melupakan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda. Apa yang sedang kalian Bapak Ibu Saudara doakan pasti dijawab Tuhan. Yang menanti kesembuhan kaki, ya taruh minyak urapan Bu, kakinya ditaruh minyak urapan Pak, pasti sembuh, pasti sembuh. Karena Tuhan kita tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah ingkar janji. Dia tidak pernah berdusta. Apa yang difirmankannya pasti terjadi. Ketik di kolom komen, Tuhanku tidak pernah ingkar janji. Apa yang difirmankannya pasti terjadi. Kasih Tuhan mengalir. Ku mau cinta Yesus selamanya. Fajar Mustafa, bagikan lebih banyak lagi. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai, katakan, silih berganti dalam hidupku, ku tetap apa? Cinta Yesus sampai kapan? Selamanya. Bilang sama Tuhan. Thank you Jesus. Ku mau cinta Yesus. Ibu Marcella Saranati, Ibu Indrawati, apapun badaimu, apapun pergumulanmu, ku mau cinta Yesus sampai kapan? Selamanya. Amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus sampai kapan? Selamanya. Hore hore hore. Ya Aba, Bapa, ini Riris, sebut namamu, anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini Riris, anakmu. Pakai namamu, sebut namamu. Nita Teriani, Dorcas Lamo, Sarifah, Gabriela, Lumian Sinaga, bilang ini Lumian, ini Loren, ini Dorcas, ini Sukma Surabina. We come to you Lord. Kami datang padamu walaupun badai, walaupun pencobaan, walaupun ujian ada, walaupun ada masalah, walaupun kakiku masih sakit, walaupun kantongku masih sakit, tapi aku akan mencintaimu selama-lamanya. Hore 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 hore. Ku mau cinta Yesus selamanya. Yes. Ku mau cinta Yesus selama-lamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Yang mau mujizat kesembuhan, angkat tangan, angkat tangan. Ayo katakan, saya percaya saya tidak perlu bergumul lagi sebab saya ini anak. Kalau anak gak usah bergumul berlebihan, tinggal angkat tanganmu, percaya aja, pasti dapat, pasti dapat, pasti dapat. Ketik di kolom komen, saya anak, saya pasti dapat mujizat. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Bilang namamu, ketik namamu. Ya Aba, Bapa, ini Riris, anakmu Tuhan. Oh, pakailah sesuai dengan rencanamu. Hore hore hore. Badai apapun yang kau alami, oh Tuhan pasti tolong, oh Tuhan pasti tolong, oh Tuhan pasti tolong. Jangan berubah setia, jangan berubah mundur, jangan kemana-mana. Minta terus Tuhan topang hatimu, Tuhan topang kakimu, Tuhan topang kekuatanmu. Pasti dapat mujizat. Kalau kita ini bukan anak, kita bergumul, aduh gak percaya, aduh bener gak ya dijawab Tuhan, aduh kenapa ya belum dijawab. Tapi kita ini anak kesayangan, gak usah lagi bergumul, gak usah lagi berat, gak usah lagi berpikir mungkinkah doaku dijawab Tuhan. Gak usah, pasti dijawab, pasti dikasih mujizat. Ketik di kolom komen, saya pasti dapat mujizat, saya pasti dijawab Tuhan, karena ini anak. Oe, ini oe Tuhan, ini oe, ini aku Tuhan. Here I am Lord. Anakmu ini loh Tuhan, anakmu aku ini Tuhan. Kalau kita
Sebut namamu. Ini Sartika anakmu Tuhan. Ini Marlina aku Tuhan. Ini Riris aku Tuhan. Ini Foni aku Tuhan. Ini aku Tuhan. Ini aku. Sebut namamu. Ini Lukas Tuhan. Ini Vina Tuhan. Ini aku Tuhan. Meskipun badai silih berganti, ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup Riris, tapi Riris mau cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini Riris anakmu. Mona Eliza bilang, ini aku Mona Tuhan. Ini aku Erlina Tuhan. Ini aku Lina Martin Tuhan. Bagikan lebih banyak lagi Lina Martin ke teman-temanmu. Ayo bagikan. Loren, bagikan kepada teman-temanmu. Rini Tiana Kuntom, bagikan Ibu Cici yang ada di Papua, Ibu Kak Vera yang ada di Papua, Timika, Jayapura, Papua, diberkati Tuhan. NTT, Kupang, Marcella Sarangati diberkati Tuhan. Rena diberkati Tuhan. Cirena diberkati Tuhan. Ibu Indrawati diberkati Tuhan. Intan Gosekti diberkati Tuhan. Katakan, aku percaya apapun masalahku, Tuhan pasti jawab, karena aku anak bukan pembantu. Aku bukan pembantu, tapi aku anak. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus sampai kapan? Sampai besok. Selamanya, amin. Meskipun badai silih berganti dalam hidup Riris, ku tetap cinta Yesus selama-lamanya. Yang mau dapat transferan sorga, yang mau dapat mujizat, angkat tanganmu. Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Berbahagialah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan, disertailah orang-orang yang berharap kepada anugerah Tuhan. Aku berdoa, yang sakit sembuh, yang miskin diperkaya, yang berbeban berat dilepaskan. In Jesus name, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Ya Aba, angkat tanganmu. Ini aku anakmu Tuhan. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Kami mau dengar firman-Mu Tuhan. Kami mau dengar isi hati-Mu Tuhan. Apapun badai, apapun pergumulan, apapun penderitaan, kami percaya, teguhkan hati kami supaya kami tidak jadi mundur, supaya kami tidak jadi minder, supaya kami jangan putus asa, tapi maju terus bersama dengan Yesus yang hatinya teguh, dijagai dengan damai sejahtera. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya Tuhan menjaga kita dengan damai sejahtera, sama-sama katakan amin. Ya, kita mau dengar kebenaran firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Kita percaya firman-Nya ya dan amin. Firman-Nya ya dan amin. Katakan di dalam nama Tuhan Yesus, saya percaya firman Tuhan mengubahkan hidup saya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalan-jalanku. Ya, kita mau baca Kejadian 29 ayat 16 sampai 25. Kejadian 29 ayat 16 sampai 25 dari kitab Perjanjian Lama ya. Kejadian 29 ayat 16 sampai 25. Ayo mari dengar. Kejadian 29 ayat 16 sampai 25. Bagi Anda orang-orang yang mengharap-harapkan Tuhan menjawab doamu, percaya saja, kita bukan pembantu, kita bukan orang yang disebut hamba lagi, tapi kita disebut anak kesayangannya. Kalau anak gak perlu bergumul lagi, gak perlu ribet lagi. Bagaimanapun anak itu pasti terima warisan, ya. Biarpun engkau ada di Amerika, ada di Arab, ada di Timur Tengah, yang namanya anak bapak, kalau bapak mau punya warisan ratusan miliar, pasti jatuh ke tanganmu karena kamu anaknya, anak kesayangannya. Jadi jangan lagi bergumul dengan keraguan-raguan, bergumul dengan ketakutan, bergumul dengan kepanikan. Mungkinkah aku sembuh? Mungkin
bisnisku diberkati, mungkinkah suamiku kembali, mungkinkah rumah tanggaku dipulihkan? Ya pasti terjadi, pasti mungkin, karena kita adalah anak. Ya, pagi hari ini saya mau katakan, jika kamu adalah anak, maka kamu pasti mendapat mujizat. Tapi jika kamu mengandalkan kekuatanmu, kamu menganggap dirimu bukan anak, maka hidupmu akan terus berputar-putar di dalam pengandalan dirimu dan perjuangan dirimu, sehingga engkau tidak pernah berbahagia dalam kehidupan. Kita mau belajar dari Kejadian 29 ya. Kita belajar, ketik di kolom komen Kejadian 29 ya. Bapak Ibu Saudara, semuanya sudah ketik di kolom komen Kejadian 29 ayat 16 sampai 25. Saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu baca di rumah sendiri ya. Laban mempunyai 2 anak perempuan. Yang lebih tua namanya Lea, yang lebih muda namanya Rahel. 2 anak perempuan. Lea tidak berseri matanya, tetapi Rahel itu elok sikapnya dan cantik parasnya. Yakub cinta kepada Rahel, sebab itu ia berkata, aku mau bekerja padamu 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel anakmu yang lebih muda itu. Sahut Laban, lebih baiklah ia kuberikan kepadamu daripada kepada orang lain, maka tinggallah padaku. Jadi bekerjalah Yakub berapa tahun? 7 tahun lamanya untuk mendapatkan Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja. Wih, memang kalau orang jatuh cinta ya, semua terasa indah ya. Yang masih baru PDKT, nikmatilah saat-saat PDKT. Sebab saat sudah menikah, semuanya berubah, bukan lagi menjadi saat-saat yang indah seperti PDKT. Jadi gimana Pastor? Gak usah menikah aja. Ya beda ya, kalau sudah menikah itu kualitas tingkat pernikahan itu berbeda dengan PDKT ya, lebih dahsyat lagi. 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Sesudah itu berkatalah Yakub kepada Laban, berikanlah kepadaku bakal istriku, sebab jangka waktuku telah genap supaya aku kawin dengan dia. Lalu Laban mengundang semua orang di tempat itu dan mengadakan perjamuan. Tapi pada waktu malam diambilnya Lea anaknya lalu dibawanya kepada Yakub ya. Laban ini penipu, maka Yakub pun menghampiri dia. Lagipun Laban memberikan Zilpa budaknya perempuan kepada Lea anaknya itu menjadi budaknya. Tetapi pada waktu pagi tampaklah bahwa itu Lea. Lalu berkatalah Yakub kepada Laban, hei, apa yang kau perbuat terhadap aku ini? Bukankah untuk mendapat Rahel aku bekerja kepadamu? Kenapa kau tipu aku? Oh haleluya, haleluya. Siapa penipu? Siapa penipu? Siapa yang masih suka berbohong? Siapa yang masih suka tipu-tipu? Siapa yang masih suka tipu-tipu? Ini dia, ada model di Alkitab. Yakub pernah tipu-tipu bapaknya untuk dapatkan berkat kesulungan. Orang tipu-tipu akan dipertemukan dengan raja tipu berikutnya. Hati-hati ya. Jadi kalau Anda tipu-tipu, Anda akan dipertemukan dengan tukang tipu-tipu. Anda tukang gosip, Anda akan dipertemukan dengan raja gosip yang lebih hebat. Anda keras kepala, Anda akan dipertemukan dengan orang yang keras kepala lebih hebat dari Anda. Anda suka ngata-ngatain orang, Anda akan diperjumpakan Tuhan dengan orang yang lebih hebat lagi mengata-ngatai dengan Anda. Jadi Anda jangan pernah bebal ketika Tuhan memberikan sebuah perubahan di dalam hidup Anda. Ketika Tuhan memberikan sebuah kesempatan untuk Anda berubah, belajarlah untuk berubah. Karena kalau Anda tidak berubah-berubah, Anda akan ditandem. You know ditandem, di-challenge, dibuat menjadi sama. Supaya yang mana yang paling hebat menipu, yang paling hebat bergosip, yang paling hebat melakukan hal-hal yang sesuai dengan apa yang sifat Anda lakukan, itu bagaimana Anda tahu, aduh kenapa sih dia suka nipu? Anda nggak sadar Anda juga suka nipu, kata Laban sama Yakub. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kita punya sifat yang gak baik, itu akan ditandem Tuhan dengan orang yang sifatnya juga sama dengan Anda ya. Jadi bagi para Anda istri-istri yang merasa suami Anda keras kepala, Anda pasti 11-12 dengan suami Anda. Kalau Anda merasa suami Anda itu kepala batu, pasti Anda pun istri 11-12 dengan suami Anda. Karena apa Bapak Ibu Saudara? Tuhan akan mentandem Anda dengan sifat yang sama dengan Anda, supaya Anda menjadi melebur dan lembut hatimu. Orang yang tukang tipu bertemu dengan tukang tipu itu pasti akan geram, dan tukang tipu yang satu akan bersatu dengan tukang tipu yang lebih pintar lainnya ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda tukang marah, Tuhan akan mempertemukanmu dengan tukang marah yang lebih gila lagi. Dan ketika Anda menghadapi dia, kenapa sih kerjanya marah terus? Padahal Anda pun menghadapinya dengan marah-marah. Jadi si marah ketemu dengan si marah yang lebih gila, dua-duanya akan gila kalau tidak ada satupun yang berjumpa dengan lawatan Tuhan. Makanya banyak ikut worship from home, nyanyi aja, ya Abah
tukang tipu, ditandem dengan Laban tulangnya tukang tipu. Mampuslah. Apa yang terjadi? Dia 7 tahun bekerja. Bapak Ibu Saudara pikir 7 tahun tidak digaji itu enak? 1 bulan aja kita kerja nggak digaji rasanya mau pingsan, sesak nafas. Apalagi 7 tahun tidak digaji. Cuman memandangmu dari jauh, nggak boleh dipegang. Ya, dulu zaman pacaran orang Israel nggak boleh pegang-pegangan tangan, nggak boleh gandeng-gandengan tangan, nggak ada lagu sepanjang jalan kenangan, nggak ada Bapak Ibu Saudara. Pacaran zaman dulu cuma lihat-lihatan jarak jauh, belum lagi pakai kerudung, ya cuma kelihatan matanya. Bapak Ibu Saudara, zaman dulu bukan seperti zaman sekarang. Pacaran, seks bebas, pergi ke kos-kosan, belum pun diberkati, tiba-tiba perutnya udah ada balon 3 bulan. Itu zaman now. Zaman dulu pacaran itu jarak jauh. Yakub cuma bisa memandang-mandang Rahel dari jarak jauh sambil motong kayu, sambil menggarap sawahnya si Laban. Tapi Laban itu tukang tipu tingkat tinggi. Dia janji mau kasih Rahel, dia bohong sama Yakub, dia kasih Lea. Dengar Bapak Ibu Saudara, kalau Anda berpikir Anda sudah baik dengan sifat-sifat Anda, tapi Anda masih berjumpa dengan orang yang menyebalkan, dengar baik. Orang yang menyebalkan itu adalah cerminan sifatmu sendiri. Kalau Anda bilang, kenapa sih orangnya nggak sabar banget? Anda pun juga nggak sabar. Jadi orang nggak sabar dipertemukan dengan orang nggak sabar. Tapi kalau Anda sabar, Anda nggak peduli. Mau orang nggak sabar apapun yang ada di depan Anda, biarkan aja, biar dia berurusan dengan Tuhan. Dan biar Tuhan yang jewer dia. Tapi Anda harus bersabar, mengikuti tuntunan Roh Kudus yang ada di dalam hidup Anda. Dan itulah yang terjadi dengan Yakub. Oke? Yakub memang tukang tipu. Dan dia ditandem dengan Laban, raja tipu yang lebih Yakut lagi daripada Yakub. 7 tahun. Itu panjang Pak, Bu, nggak dikasih duit, nggak dikasih gaji, cuma disuruh memandang-mandang anak gadis. Zaman sekarang ada gak yang mau digituin? Mana ada? Ada gak yang mau dijadikan pembantu 7 tahun nggak digaji, cuma mandang-mandang anak gadis Bapak Ibu? Weh, kalau ada bawa sama Pastor Iris. Itu berarti saya nobatkan jadi pria yang paling antik di seluruh dunia. Dimuseumkan ya, laki-laki yang benar-benar punya cinta sejati yang dahsyat dan luar biasa. Zaman sekarang mau cari model Yakub, walaupun dia tukang tipu, tapi dia berjuang untuk cintanya. 7 tahun gak digaji dia mau. Itulah hebatnya Yakub. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau Anda adalah seorang pribadi yang merasa diri Anda punya banyak kekurangan, jangan minder. Kekurangan itu Tuhan akan sempurnakan menjadi hal yang dahsyat. Karena memang setiap orang itu antik, unik ya. Gak ada setiap orang itu sama. Jadi kalau kita punya kekurangan jangan minder. Tapi kalau kita punya kelebihan juga jangan sombong ya. Tipu-tipu itu cerdik ya. Tipu-tipu itu cerdik. Licik nggak boleh, tapi cerdik boleh. Licik nggak boleh, tapi cerdik boleh. Ya, dengar baik. Licik nggak boleh, tapi cerdik boleh. Karena Tuhan bilang belajarlah dari ular untuk jadi cerdik. Orang Kristen banyak yang tulus, polos, tulus, tapi tidak cerdik. Akhirnya dibohongi sama orang, digondol uangnya untuk investasi bodong. Pergi, aduh pastor, saya udah tanam saham 200 juta. Kemarin padahal saya udah berdoa, sekarang duitnya udah hilang. Kalau tahu gitu, saya kasih buat bangun gereja aja ya. Kalau kau masih ada duitmu 200 juta, nggak kau kasih untuk bangun gereja. Tapi udah hilang duitmu, barulah mulutmu ngomong bangun gereja. Bapak Ibu Saudara, mari tidak usah menambah-nambahkan sesuatu yang sudah hilang. Ya kalau udah hilang, udahlah biarkan aja Bapak Ibu Saudara. Saya mau katakan seperti ini. Kita harus jadi pribadi yang bersyukur dengan hidup kita. Kita punya kekurangan. Setiap orang tuh gak ada yang sempurna. Yakub punya kekurangan, tapi dia juga punya kelebihan. Dia antik, ya. Rahel punya kekurangan, tapi dia juga punya kelebihan. Dia antik, dia unik. Lea, dia punya kekurangan. Tercatat tadi matanya tidak berseri-seri. Lea itu gadis kepahitan. Dia punya kekurangan, tapi Lea juga punya kelebihan. Dari 3 pribadi ini, ada Rahel, ada Lea, ada Yakub. Ini 3 pribadi ini punya kekurangan, punya kelebihan, dan unik. Jadi Bapak Ibu Saudara, Anda yang punya kekurangan jangan minder. Kalau Anda hidup di dalam Tuhan, kekurangan Anda pasti dijadikan berkat oleh Tuhan. Katakan hore, 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 ya. Tapi kalau Anda punya kelebihan juga jangan sombong. Saya ini jago, gampang. Saya tinggal bohongin dia. Saya suruh nanti dia 7 tahun kerja, gampang. Ntar gua kasih aja si Lea, gampang ya. Itulah kelebihannya si Yakub dan kelebihan
kelebihannya si Laban. Cerdik ya, mengarah ke licik. Nah Bapak Ibu Saudara, kita harus mengenali potensi-potensi diri kita. Yang mau saya bagikan pagi hari ini adalah tentang Lea. Lea adalah seorang perempuan yang mudah sensitif. Bagi Anda para wanita, jangan mudah sensitif. Saya adalah wanita yang kolerik, melankolik, sanguin, ya. Saya juga orangnya sangat memerintah. Kolerik itu orang yang suka memimpin, tapi saya juga punya sisi melankolik. Dan sisi melankolik itu suka dipakai oleh iblis untuk menjadi bagian dari kesensitivitasan dan kefeminisme wanita yang berlebihan. Wanita-wanita, ibu-ibu, mama-mama, halo, shalom. Jangan terlalu sensitif. Kalau ada masalah dalam hidupmu, masalah suamimu, jangan terlalu difikirkan, ya. Buat apa mikirin terlalu berlebihan? Toh suamimu bukannya hari ini langsung berubah? Toh suamimu nggak bisa kau ubah sifatnya dengan kenangis-nangisanmu? Bisa rupanya kalau bapak ibu-ibu nangis satu hari satu malam, suamimu yang pelit, medit, kredit, medit, yang bisa langsung berubah besok gara-gara kau nangis? Kan nggak gitu. Jadi apa yang harus saya lakukan? Bagaimana saya harus merubah suami saya? Ada jawabannya, ya. Jangan berjuang dengan kekuatanmu sendiri. Berjuanglah bersama dengan kasih karunia Tuhan. Lihat Lea, saya mau belajar, Bapak Ibu belajar dari Lea, ya. Dikatakan seperti ini, Lea matanya tidak berseri-seri, oke? Matanya tidak berseri-seri, tetapi Rahel elok sikapnya dan cantik parasnya, ya. Kalau Lea followersnya di Instagram cuman 50. Ibu Lidiawanti, berapa followersmu di Instagram? Followersnya Lea cuma 50. Followersnya Rahel, karena dia setiap berfoto cantik, ya kan, berpose, senyumnya cantik, ya. Followersnya mungkin 20k, ya, 20 juta. Dan laki-laki dimanapun di dunia ini, Bapak Ibu Saudara, bapak-bapak, laki-laki, bapak-bapak di mana-mana, ya. Makanya ibu-ibu di rumah jangan pakai daster terus, ya. Ganti dastermu dengan baju-bajumu yang bagus, ya. Aduh pastor panas, pakai baju bagus. Aduh mau berdandan panas, so tak ada AC, ngana beli AC mahal token. Pak pakai baju daster enak, banyak lubang udara, dingin. Sementara bapak-bapak itu lemahnya di mata. Yakub tercatat sebagai orang yang cinta Tuhan. Bahkan dia bilang sama Tuhan, sebelum engkau berkati aku tidak akan melepaskan tanganmu. Tapi si pria yang cinta Tuhan ini juga lemah di mata. Dia tidak mencintai Lea, dia lebih mencintai Rahel karena Rahel lebih cantik. Jadi bapak-bapak, hati-hati dengan matamu. Ibu-ibu, jaga penampilanmu. Jangan pakai daster terus kok di rumah. Karena laki-laki harus lihat yang cantik-cantik dan yang rupawan, ya. Jadi bapak-bapak, hati-hati dengan matamu. Banyak berdoa untuk mata, karena Yakub yang punya urapan tingkat tinggi pun dia sukanya yang cantik-cantik, dia nggak mau Lea. Saya tahu, saya percaya Lea itu nggak jelek, karena perempuan Israel nggak ada yang pesek. Saya sudah pernah ke Israel, nggak ada perempuan Israel yang pesek, nggak ada nih hidungnya kayak saya. Saya walaupun pesek cantik. Tapi Lea dicatat Alkitab, dia matanya tidak berseri-seri. Artinya orang-orang tidak begitu menyukai dia. Cowok-cowok tidak begitu suka pada dia. Oke? Cowok-cowok sukanya sama yang cantik parasnya dan banyak senyum seperti Rahel. Oke? Bapak Ibu Saudara, hai engkau kaum wanita, ibu-ibu, udah pun di rumah pakai daster, udah pun gak pernah senyum, nanti suamimu pergi ke kedai kopi, pergi ngocok itu tukang kedai kopi itu kan ibu-ibu, ya. Kalau ibu-ibu jualan kopi teh manis di kedai kopi nggak ada yang tidak ada yang bermuram durja, nanti nggak ada yang beli kopinya. Mereka senyum, ya. Nanti kalau suamimu terpincut dengan orang kedai kopi, jangan salahkan suamimu, tapi salahkan karena engkau adalah orang yang tidak murah senyum seperti Lea. Lea penuh dengan kepahitan, Lea penuh dengan kekecewaan, Lea penuh dengan dendam di hatinya karena dia merasa dia tidak cantik. Makanya tadi dari awal Pastor Iris bilang, jangan merasa kekuranganmu itu sebagai sebuah hal yang jelek dalam hidupmu. Kalaupun Anda merasa tidak cantik, kalaupun Anda merasa kurang tinggi, kalaupun Anda merasa kurang rupawan, tapi dengar, roh yang ada padamu lebih besar dari apapun yang ada di dunia ini. Kalau cantik itu relatif, tetapi roh yang ada padamu itu membuat hidupmu lebih bernilai dari apapun yang ada di dunia ini. Katakan hore, 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 ya.
Lea banyak kepahitan. Nah, waktu Lea dikasih ke Yakub, dengar, itu pun lagi Yakub menyakiti hati Lea. Yakub bilang apa tadi di ayat yang ke-25? Tetapi pada waktu pagi tampaklah waktu itu Lea berkata kepada Yakub, apa yang kau perbuat ini? Bukankah aku mendapatkan Rahel untuk bekerja kepadamu? Tapi kenapa kau tipu aku? Ibu-ibu bisa bayangkan, malam itu Lea sudah ditiduri oleh Yakub, sudah dipakai oleh Yakub, sudah tidak perawan lagi oleh Yakub. Dan pagi-paginya dia ditolak di depan wajahnya. Dia bilang dia kecewa kepada mertuanya karena dia bukan Rahel. Sekali lagi hatinya sakit. Sakitnya tuh di sini di dalam hatiku. Jangan kau nyanyi lagu itu ya. Kau stres, kau depresi, kau minum obat tidur dan kau tidak mendapatkan mujizat. Jangan nyanyi sakitnya tuh di sini. Jangan sakit hati. Udah dikasih sama bapaknya. Lea ini penurut. Kalau cewek-cewek zaman sekarang mana mau disuruh kawin, nggak suka sama suka. Tapi zaman dulu kan beda dengan zaman sekarang. Lea dipakein baju pengantin, dijogrokin ke kamar pengantin, dimasukin, dipaksa. Lea nurut. Lea punya hati yang nurut memang. Dia nurut sama orang tuanya. Tapi dia disakiti oleh suaminya. Pagi-pagi dia ditolak sama Yakub dan kembali hatinya kecewa. Iblis selalu membuat hatimu kecewa. Iblis tahu, oh ini orangnya sensitif, ini orangnya melankolik, saya bikin dia nangis. Ku bikin kau nangis lagi. Ku bikin kau nangis lagi. Ku bikin kau nangis lagi. Tapi hei dengar wanita-wanitanya Allah. Hei dengar pria-pria pun jangan salah. Banyak pria-pria cengeng di luar sana. Pria-pria yang tidak menjadi pria. Akhirnya dia pakai baju wanita. Akhirnya dia menjadi wanita. Banyak pria-pria yang sekarang kehilangan sisi kejantanannya, kehilangan sisi maskulinnya, dan dia akhirnya bukannya menjadi pemimpin dalam rumah tangga, bukannya menjadi imam dalam rumah tangga, malah dia tidak menjadi pemimpin dalam rumah tangga. Dia pergi keluar, dia biarkan rumah tangganya berantakan, dia kehilangan kepemimpinan, dia kehilangan keimamannya. Karena zaman akhir ini laki-laki sudah jadi perempuan, perempuan sudah menjadi laki-laki. Bertobatlah dan mari kita kembali ke kodrat kita masing-masing. Tetapi Yakub tidak seperti itu. Yakub tetap mau memimpin rumah tangganya. Saya dari awal gak mau Lea, saya maunya Rahel. Kembali lagi Lea tersakiti. Di sanalah Bapak Ibu Saudara, saya mau katakan kepada engkau yang punya sakit hati, yang punya dendam, yang punya marah di dalam hati. Hari ini Pastor Iris mau katakan, buang semua sakit hatimu. Pastor, baru pun saya mengalami kematian pacar, tiba-tiba anak saya sakit, tiba-tiba bisnis saya hancur. Apakah Tuhan tidak mengasihi saya? Itu pekerjaan iblis, membuat rupa-rupa masalah dan problem dalam hidupmu seolah-olah Tuhan tidak mengasihimu. Tapi saya mau katakan, Tuhan mengasihi kamu, Tuhan mengasihi Lea, Tuhan mengasihi Rahel, Tuhan mengasihi Yakub. Bahkan si Laban tukang tipu ini pun Tuhan mengasihi Laban. Wow. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena keempat orang ini adalah orang-orang dari pucuk pimpinan Israel hari ini. Jadi empat orang ini adalah nenek moyangnya bangsa Israel. Bangga gak Bapak Ibu Saudara? Empat orang ini, Laban, Yakub, Rahel, Lea, adalah pucuk-pucuk pimpinan ke-12 suku Israel sebagai suku turunan, suku pilihan dari bangsa pilihan Tuhan, bangsa yang diakui sebagai bangsa Tuhan lahir di dalamnya. Hore, hore, hore. Lea disayang Tuhan. Kalau si Laban gak nyogrokkan Lea mungkin bukan keturunan bangsa Israel, tapi Laban nyogrokkin si Lea. Jadi si Lea tercatat sebagai ibu yang terpilih menjadi suku-suku Israel. Padahal Lea punya banyak kekurangan, tetapi Tuhan sayang sama Lea. Jadi saya mau katakan Bapak Ibu Saudara, sifat-sifatmu, hidupmu yang penuh dengan kekurangan, apa kekuranganmu? Jangan minder, jangan putus asa, jangan berhenti, tetaplah percaya, berjalanlah bersama dengan Tuhan. Walaupun seolah-olah banyak badai, banyak masalah, baru masalah yang satu datang, sudah datang lagi, baru masalah yang ini datang, sudah datang lagi. Dengar baik-baik. Tuhan banyak berbicara di dalam badai, dan ketika badai itu bergelora, terbanglah bersama dengan Tuhan. Katakan, di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Itulah yang harus kau lakukan. Terima kasih yang sudah kirim bintang. Tuhan bagikan berlipat-lipat kali ganda. Bapak Ibu Saudara, bagikan lebih banyak lagi kepada
ada satu kekurangan Lea yang tidak usah ditiru. Ada satu kekurangan Lea yang tidak usah dicontoh. Ada satu kekurangan Lea yang tidak perlu Anda tiru. Apa itu? Bapak Ibu Saudara, Lea sering sekali mengandalkan kekuatan pribadi. Itu jangan ditiru, ya. Jangan ditiru. Jangan ditiru. Yang itu jangan ditiru. Tapi walaupun dia seperti itu, Tuhan mengasihinya. Kenapa Pastor Iris bilang dia suka mengandalkan kegiatan pribadinya? Ya, waktu dia bisa mengandung, Rahel kan belum bisa mengandung, dia bisa mengandung. Dia sombong. Dia bilang kamu nggak bisa memberikan anak buat suami kita, ya. Sombong dia. Lea mulai sombong karena selama ini dia dijolimi, sisi kewanitaannya naik. Waktu dia punya anak, dia bilang kamu nggak bisa kasih anak, nggak bisa kasih keturunan. Saya yang kasih anak untuk Yakub. Kau cuma cantik mukamu aja, tapi rahimmu mandul. Jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara ya. Belajar di sini ya, belajar tentang sifat manusia, belajar tentang perubahan sifat manusia. Hati-hati jika jawaban doa sudah datang, jangan sombong, jangan menghakimi orang, jangan ngejelek-jelekin orang, jangan menjatuhkan orang. Rahel adalah wanita yang dikasihi oleh Yakub. Dan Lea memang terjolimi, tapi waktu Rahel tidak punya anak, Lea memandang rendah kepada Rahel. Dan Bapak Ibu Saudara, semua mendatangkan kebaikan. Semua cerita ini mendatangkan kebaikan. Bapak Ibu Saudara dengar, Lea pertama kali saya katakan dia mengandalkan dirinya adalah waktu dia melahirkan anak pertama, anak kedua, anak ketiga, bahkan sampai anak keempat. Dia bilang, saya percaya pasti Yakub mencintai saya. Sudah lahir pun 4 anaknya Bapak Ibu Saudara, dia belum dicintai sama Yakub. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau kau mengandalkan kekuatanmu untuk membuat suamimu mencintaimu, untuk membuat suamimu kembali dari wewe gombel, enggak bisa. Tapi minta kuasa Tuhan. Biar Tuhan yang jewer suamimu, biar Tuhan yang didik suamimu, biar Tuhan yang bawa suamimu kepadamu, biar Tuhan yang bawa sebuah didikan yang bukan darimu, yang membuat dia terdidik langsung oleh kuasa lawatan Tuhan, sehingga membuat suamimu akan kembali kepadamu dan menyatakan kemuliaan Tuhan melalui supernatural power. Hore, hore, hore. Ya, mana bisa Anda bawa suami Anda dengan menjewer suami Anda dari kamar simpanannya? Gak bisa. Ya, dia lebih kuat tenaganya dari Anda. Tetapi Anda bisa berdoa, dan ketika Anda berdoa, Anda menangis, air matamu sampai di kirbat Tuhan, dan Tuhan yang akan didik suamimu. Suami-suami yang berselingkuh, suami-suami yang meninggalkan istri masa mudanya, suami-suami yang pergi kepada perempuan-perempuan lain, engkau yang tidak mengingat anakmu lagi, engkau yang tidak mengingat istrimu lagi. Pastor Iris mau katakan, bertobatlah, kembalilah kepada istrimu, sebab tidak ada tempat yang paling indah selain di mana engkau kembali kepada rumah di mana Tuhan memberkatimu di awal pemberkatan kudusmu. Itu yang Tuhan kehendaki. Tetapi jika engkau dengan keras kepalamu, hai suami-suami, masih ada di tempat di mana tidak engkau ada seharusnya, di tempat perempuan-perempuan kedagingan, di tempat perempuan-perempuan Mesir, maka engkau akan melihat kebinasaan terjadi di dalam hidupmu. Itu yang akan terjadi. Bagi Anda para suami-suami yang sedang berselingkuh, yang mendengar saya hari ini membagikan firman, bertobatlah, pulanglah kembali, dan rasakanlah kebaikan Tuhan di sisa umur hidupmu. Berapa lama lagi sih kita hidup? Berapa lama lagi Anda hidup? Ketika Anda menjadi tua, apakah Anda tidak akan menangis dengan anak Anda yang suatu hari nanti berkata, kenapa papa dulu meninggalkan mama? Kenapa terjadi sebuah kepahitan-kepahitan di generasi bawah kita? Karena di atasnya tidak diselesaikan. Mari Bapak Ibu Saudara, selesaikan semua perkara-perkara kepahitanmu. Ampuni orang yang bersalah kepadamu. Jika engkau adalah bapak-bapak saat ini yang sedang meninggalkan istrimu, yang sedang pergi dengan orang lain, tiba-tiba handphonemu terbuka dan mendengar saya berbicara, bertobatlah. Masih ada waktu, masih ada waktu, masih ada kesempatan. Tapi jangan salah, ada juga istri-istri yang berselingkuh. Kalau Anda saat ini mendengarkan program ini dan engkau sedang berduaan dengan pria lain yang bukan pria yang diberkati di dalam gereja, dan dia saat ini sedang bekerja denganmu, sedang pergi denganmu, sedang TTM denganmu, bertobatlah. Karena apa? Karena engkau sedang menimbulkan kepahitan di hati anak-anakmu. Banyak generasi sekarang yang pahit hati, anak-anak kita yang pahit hati, anak-anak kita yang pakai narkoba, anak-anak kita yang free sex. Bukan karena mereka yang salah, karena orang tuanya tidak bisa mendidik mereka kepada jalan-jalan Tuhan. Makanya Pastor Iris bilang, Bapak Ibu bikin mesbah keluarga di rumahmu. Ayo, Sulastri Lumban Gaul, Ibu Mariati Makaleo tadi sudah bilang,
bilang, ayo kita bangun mesbah keluarga. Berdoa, suami istri berdoa, bangun mesbah keluarga. 5 menit, 10 menit berdoa di rumah bersama-sama. Ibu Indrawati sudah bangun mesbah keluarga. Ayo berdoa. Ibu Dorcas mau berdoa. Ayo berdoa, berdoa, berdoa. Supaya apa? Supaya kalau suami mau berselingkuh, Tuhan yang jewer dia. Supaya kalau istri mau berselingkuh, istri dijewer juga sama suami. Kalau anak mau pakai narkoba, anak mau free sex, dijewer sama Tuhan. Anak mau nonton porno-porno, situs konten porno-porno, dijewer sama Tuhan. Kenapa? Karena ada mesbah doa di dalam keluarga. Diingatkan oleh Roh Kudus. Katakan hore, hore, hore. Yakub, Laban, Rahel dan Lea gak ada mesbah keluarga. Walaupun mereka menganut, percaya kepada Allahnya Israel, tidak tercatat mereka punya mesbah keluarga. Bahkan Rahel pernah tercatat membawa berhala-berhala, pergi membawa berhala-berhalanya Laban. Karena mereka gak ada mesbah keluarga, makanya mereka ribut terus. Gak ada mesbah keluarga, gak ada berdoa bergandengan tangan. Makanya si Laban ribut, makanya Rahel ribut, Lea ribut, rebut-rebutan suami, Yakub ribut, semua ribut karena gak ada mesbah keluarga. Tapi jika engkau bangun mesbah keluarga, maka seluruh keributan, maka seluruh roh jahat yang dikirim oleh iblis dari neraka itu dibakar dengan apinya Tuhan, itu dihancurkan dengan apinya Tuhan. Bapak Ibu Saudara dengar, kita para orang tua tidak bisa terus-terusan jagain anak-anak kita. Anak kita yang kuliah di luar kota, anak kita yang kuliah di luar negeri, anak kita yang kuliah. Bapak Ibu Saudara, kita mana bisa? Jangan, jaga kekudusan ya buat yang perempuan, jaga keperawananmu ya buat yang perempuan, yang laki-laki juga jaga keperawananmu ya, jaga kekudusanmu ya. Iya Pak, iya Pak. Tapi kan kita nggak tahu apa yang dilakukan dia di luar sana. Kita nggak bisa pakai CCTV. Tapi kalau Roh Kudus ada, kalau kita berdoa bersama dengan dia, kita bangun mesbah keluarga, kita bergandengan tangan, maka percayalah kalau dia mau melakukan hal-hal yang jahat di luar sana, kalau dia mau merusak anak gadis orang di luar sana, Roh Kudus yang langsung ingat mesbah keluarga, kau didoakan setiap hari sama papa mamamu, jangan lakukan hal itu. Dia langsung bertobat. Hore, hore, hore. Bangun mesbah keluarga, berdoa setiap malam. Jangan lupa bangun itu di dalam keluargamu. Pester suami saya tapi nggak mau. Nggak usah sama suamimu, sama anak-anakmu aja. Kalau anak-anakmu nggak mau, jewerin aja, nggak apa-apa. Paksa aja hari ini, nggak apa-apa. Bukan karena hukum Taurat, tapi mau mendidik mereka dalam Tuhan. Hore, hore, hore. Kenapa Yakub selalu bermasalah dengan Laban? Kenapa Lea selalu bermasalah dengan Rahel? Karena tidak tercatat di dalam Alkitab mereka punya mesbah keluarga. Mereka masing-masing, bahkan Laban tercatat masih punya dukun-dukun, masih punya berhala-berhala. Mereka setengah-setengah di dalam Tuhan. Itu Tuhan gak suka. Makanya semua ribut, semua berantem, semuanya bikin masalah, semua bikin huru-hara. Tapi coba kalau Anda punya mesbah keluarga, Anda punya mesbah keluarga, Anda punya jam doa bersama dengan keluarga Anda. Di sana ada sukacita, di sana ada kegembiraan, di sana ada sorak-sorai, di sana ada kelimpahan, di sana ada panen raya. Hore, hore, hore. Praise Jesus, praise the Lord. Dengar Bapak Ibu Saudara, kenapa setiap keluarga selalu punya masalah? Kenapa selalu setiap keluarga punya rahasia? Setiap keluarga itu punya rahasia. Ada rahasia keluarga yang tidak perlu diceritakan kepada banyak orang, tapi ceritakanlah kepada Yesus. Ceritakanlah masalahmu kepada Yesus. Esther, suami saya pelit. Saya udah 20 tahun menikah gak pernah dibeliin apapun. Jangan ceritakan sama tetanggamu, nanti itu jadi keributan. Tapi ceritakan pada Yesus. Tuhan, kau lihat suamiku pelit sekali Tuhan, gak bisa duitnya keluar 1000 perak pun Tuhan. Tapi kalau untuk orang lain dia baik sekali Tuhan. Tuhan, kirimkanlah berkat-berkat untukku Tuhan, dari utara, timur, barat, dan selatan. Gak perlu dari dompet suamiku pun. Tuhanku kaya, aku pasti diberkati. Hore, hore, hore. Itu terjadi. Bapak Ibu Saudara, saya sering berdoa seperti itu. Saya kalau udah nggak ada yang merah-merah lagi di dompet saya, nggak ada uang ratusan ribu, nggak ada uang untuk membeli apa yang saya mau beli, saya nggak minta sama suami saya minta sama Bapa yang di sorga. Saya bilang, Tuhan, saya butuh Tuhan, berkati dari utara, timur, barat, dan selatan. Saya perlu Tuhan, berkati Tuhan, datang Tuhan, transferan sorga terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Dan langsung ada yang tanya, Pastor Iris, rekeningnya berapa? Tuhan itu baik, amin. Bagi ibu-ibu yang suaminya pelit, jangan marahin suamimu, nanti ribut ya. Jangan ngadu ke mertuamu, nanti mertuamu juga marahin kamu. Kamu memang dasar kamu lebih royal,
kamu tuh kan boros, pantas suamimu pelit. Nah, bukannya Anda dibela, malah Anda nanti dimarahi. Ibu Nana, terima kasih bintangnya. Tuhan Yesus memberkati. God bless you, I love you. Ya, udah nggak apa-apa, berdoalah sampai mati. Kalau yang punya suami pelit, yang punya suami suka matanya jelalatan ngeliat perempuan-perempuan, yang punya istri juga terlalu boros, yang punya istri juga kerjanya ngelawanin suami, berdoa aja. Bilang, Tuhan, Engkau Allah yang memiliki bumi dan sorga, berperkaralah dengan keluargaku dan rumah tanggaku. Jadikan aku mesbah doamu. Jadikanlah rumah tanggaku menjadi rumah tangga yang penuh dengan anggur yang manis, dan pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Ya, jadi kenapa Rahel berantem terus sama Lea? Aku lebih cantik dari kamu, kata si Rahel. Datang lagi si Lea, kau memang cantik tapi kau mandul, berantem lagi. Belum lagi si Laban bikin ribut aja terus keluarga ini. Mirip sama keluarganya siapa ya? Jangan dijawab di kolom komen ya. Rahasia keluarga disimpan aja baik-baik ya. Tapi dengar Bapak Ibu Saudara, kenapa sering terjadi keributan di dalam keluarga? Karena Anda tidak menghadirkan hadirat Tuhan dalam keluarga Anda. Ayo, Pastor Riris Bunda, Pastor Riris selalu invite. Doa tengah malam lakukan. Mesbah keluarga kerjakan ya. Mesbah keluarga tidak sulit, tapi kalau nggak mau dilakukan, itu akan membuat keluarga Anda menjadi ribut terus. Berkat Tuhan terhalang terus. Siapa yang mau diberkati Tuhan satu keluarga? Ayo angkat tangan. Pastor, saya belum punya menantu, anak saya ini pacaran putus terus. Ada beberapa ibu yang curhat ke saya. Kenapa? Karena Anda belum ada mesbah keluarga. Ayo coba setiap malam doain anaknya yang putus terus itu. Dalam nama Tuhan Yesus, roh putus nyambung. Dalam nama Yesus, patahkan. Dalam nama Yesus. Sekali ini pacaran benar, baik, cinta Tuhan, panen raya, menikah bulan Desember. Dalam nama Yesus. Amin. Gitu mesbah keluarga. Datang sama dia. Kan nggak bisa ikut worship from home semuanya jam 10. Anaknya ada yang working from home, ada yang lagi sekolah, ada yang lagi kerja. Tapi kalau malam-malam kan udah pulang nih semuanya, udah makan nih semuanya ya, udah kenyang nih semuanya ya. Sebelum masuk kamar nih ya, ayo duduk, sit. We gonna praise and worship. Aduh mami capek nih. Enggak sayang ya. Kalau kita menyembah Tuhan ya sayang ya, kita diberkati Tuhan. Berkat Tuhan berkelimpahan panen raya ya sayang ya. Duduk sayang. Duduk. Hai engkau wanita-wanitanya Allah, pakai waktu-waktu yang ada untuk menyembah Tuhan. Lea tidak melakukan itu kekurangannya Lea, itu kekurangannya Rahel. Mereka lupa untuk mengumpulkan keluarganya, membangun mesbah Allah di rumah mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, yang pertama tadi saya katakan Lea selalu mengandalkan kekuatannya, yaitu dengan cara apa? Dia selalu menyombongkan dirinya karena dia bisa kasih anak ke Yakub, dan dia selalu mengata-ngatai Rahel. Tapi ternyata tercatat di Alkitab sampai anak keberapapun dengar, Lea tidak pernah dicintai oleh Yakub. Mengerikan ya? Ngenes nggak? Ngenes sebenarnya. Tapi itulah kehidupan. Walaupun seperti itu, saya mau kasih acung jempol buat Lea. Dia. Karena dia melahirkan anak laki-laki buat Yakub, dan tidak ada perceraian di dalam kehidupan rumah tangga mereka. Bapak Ibu Saudara, kekuranganmu jangan jadikan kelemahan. Jadikan kekuranganmu sebagai awal dari keberhasilanmu. Lea punya kekurangan, Rahel juga punya kekurangan, Yakub juga punya kekurangan, Laban apalagi punya kekurangan. Tapi mereka berjalan terus dengan apa yang namanya tuntunan Tuhan, dan mereka adalah pucuk pimpinan dari bangsa Israel yang ada sampai hari ini. Dengar baik-baik. Jika kita selalu berpikir kekurangan kita adalah kelemahan kita minder, kita nggak mau berbuat apa-apa, Anda nggak akan dapat panen raya. Aduh Pastor, aku sakit cancer stadium 4, aku mau mati, aku bentar lagi mati, gimana ini? Ya kalau kau bilang kau mati ya mati, tapi jangan bilang itu. Katakan, Tuhan Allahku, Engkau berkata dengan bilur-bilur darah Yesus, aku pasti sembuh, aku pasti sembuh, aku pasti sembuh. Aku akan menyatakan diriku, aku sembuh. Mana minyak urapan? Aku pakai minyak urapan. Pakai minyak urapan sehari 7 kali, mau 17 kali juga boleh. Perkatakan, perjamuan kudus sehari 3 kali, sehari 4 kali, sehari 5 kali juga boleh dalam nama Tuhan Yesus. Tapi pastor katanya saya harus kemo. Gimana? Ya kemo lah, pergi ke rumah sakit, antri BPJS,
untuk hidup. Lakukan seperti apa yang kamu harus lakukan, seperti untuk Tuhan. Lihat, aku harus panjang umur, menyekolahkan anak-anakku dan hidup untuk anak-anakku dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Kasih tahu tetanggaku, kasih tahu saudara-saudaraku, kasih tahu orang-orang di luar sana kalau kuasa Yesusku lebih besar dari masalahku. Hore, hore, hore. Yes, Bapak Ibu Saudara. Siapa yang punya kekurangan? Saya punya kekurangan. Siapa yang punya kelebihan? Saya punya kelebihan. Siapa yang unik? Saya unik. Tetapi saya percaya di dalam kekurangan dan kelebihan saya, di dalam keunikan saya, Tuhan pakai saya menjadi berkat bagi semua orang. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Mari Bapak Ibu Saudara, siapkan perjamuan kudusmu, siapkan minyak urapanmu, siapkan dompetmu. Kita mau berperkara di hadapan Tuhan. Kita mau nyatakan kebaikan Tuhan. Terima kasih yang sudah kirim bintang, Bapak Ibu Saudara. Tuhan menggantikan berlipat-lipat kali ganda. Tuhan menggantikan semua apa yang Engkau berikan untuk pelebaran kerajaan Allah di bumi seperti di sorga. Ya, Bapak Ibu Saudara, sebelum kita tutup, kita nyanyikan pujian ini. Manis kau dengar Tuhan. Thank you Lord. Siapkan perjamuanmu, siapkan minyak urapanmu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, hore, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Dua tangan terangkat ke sorga. Inilah yang ku renungkan setiap waktu, nyanyian pujian dan pengagungan kepadamu. Angkat tanganmu, percaya Tuhan menyertaimu. Biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan. Biar hatiku bersuka. Karena siapa? Karenamu. Lalu dia mengangkat roti di tangan kanannya dan dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu. Lakukanlah setiap kali kamu memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Dalam kematian Kristus ada kesembuhan. Dalam kematian Kristus ada sukacita. Dalam kematian Kristus ada kemenangan. Mari bersatu dengan tubuh Yesus. Makan di dalam nama Yesus. Thank you Lord. Angkat cawan di tangan kananmu. Lalu dia mengangkat cawan di tangan kanannya dan dia berkata, ini adalah darah Yesus, darah yang kudus yang telah tercurah bagimu. Dia mati bagi setiap Anda dan saya. Setiap sakit penyakitmu, yang sakit kakinya, yang sakit rahimnya, yang sakit jantungnya, yang sakit asam urat, gula darah, sakit matanya, saraf kejepit, sakit dadanya, benjolan-benjolan di tubuhnya, dalam nama Tuhan Yesus, minum darah Yesus, kamu sembuh. Beriman kepada itu. Ambil minyak urapan. Ini bukan minyak sembarangan, ini minyak yang sudah dituluskan oleh Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengurapi anak-anak kami mengurapi seluruh harta benda kami mengurapi bisnis kami mengurapi tubuh, jiwa dan roh kami. Yang minyak urapan ini yang sakit disembuhkan, sakit penyakit apapun sembuh dalam nama Yesus. Ambil Bapak Ibu Saudara minyak urapannya. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengurapi engkau, Bapak Ibu Saudara yang sakit, sembuh. Taruh di bagian tubuhmu yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, sembuh, 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 sembuh. Yang sakit, ada saraf kejepit di belakang, di pinggang, dalam nama Tuhan Yesus. Siapa yang sakit saraf kejepit, taruh, sembuh, sembuh. Terima lawatan Tuhan, sembuh, sembuh, sembuh. Dalam nama Yesus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa, demi nama Yesus, sembuh. Yang lumpuh, berjalanlah. Yang demam, sembuh, normal suhu tubuhmu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Dan saat ini Bapak Ibu Saudara, engkau yang bermasalah dalam bidang ekonomi, mari angkat dompetmu, katakan, Tuhan, aku tidak pergi
pergi ke orang-orang kaya, aku tidak pergi ke raja-raja, aku tidak pergi ke orang-orang yang meminjamkan uang, tapi aku pergi kepada Tuhan. Aku angkat tangan kananku, aku angkat dompetku ke sorga. Tuhan Yesus yang maha baik, aku percaya saat aku mengangkat tanganku ke sorga, pertolongan tiba bagiku dari utara, timur, barat, dan selatan. Engkau mengirimkan transferan sorga, uang-uang dari seluruh dunia, rupiah, dolar US, dolar Singapura, dolar Amerika, euro, pound sterling, rupiah, dalam nama Yesus masuk ke dalam ATM kami. Aku diberkati Tuhan, aku kaya, aku sehat, makmur, panjang umur, diberkati Tuhan. Aku memberikan ucapan syukur dan persepuluhan bukan karena kewajiban, tapi karena mengasihi Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus, nama di atas segala nama. Demi nama Tuhan Yesus yang hidup, aku percaya aku panen raya tahun ini. Berkat yang terbaik dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus menyertai engkau dan saya sampai selama-lamanya. Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihiku. Sampai berjumpa lagi. Hore, hore, hore. Haleluya. Terima kasih yang sudah kirim bintang, terima kasih yang sudah kirim persembahan, terima kasih yang selalu setia bersama dengan Pastor Iris dan Pastor Paul Andra, Ibu Landa, Naomi, Ibu Stella Rantung, Ibu Bapak Yohanes Tambun. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Bagi Bapak Ibu Saudara yang punya pokok doa pribadi yang belum kami doakan secara spesifik, boleh masuk ke fanpage inbox. Kami akan berdoa bagi Bapak Ibu Saudara. Tapi dengar baik-baik, jangan hanya titip doa, tapi belajarlah untuk terus tekun berdoa secara pribadi sampai doamu dijawab Tuhan. Selamat hari Sabtu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.